Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azimil jabbar al-alimi bima fi dhama'iri wa khafiyil asrar. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amin tatawala kal-amtar wa ashkuruhu syukra ibadihi al-akhyar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul kalimul ghaffar. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-Mustafa al-Mukhtar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ma dama al-layl wal nahar. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yaqulu Allah ta'ala fi muhkami ayati tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tushahhir khaddaka lin-nas wa la tamshi fil ardi maraha. Inna Allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama-tama melalui mimbar yang sangat mulia ini, Al-Fakir ini berwasiat, yang mana wasiat ini Al-Fakir fudukan wabil khusus untuk diri Al-Fakir, umumnya kepada jamaah sekalian. Marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bersungguh-sungguh menjalankan segala perintah-perintahnya dan berusaha menjauhi segala larangan-larangannya. Imtisalul ma'murat wastinabul manhiyat. Takwa bukan hanya dalam bentuk ucapan saja, melainkan harus dinyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik diri kita dalam keadaan sepi maupun ramai, baik diri kita dalam keadaan susah maupun senang, baik diri kita dalam keadaan miskin maupun kaya. Hal itu tidak mengurangi nilai takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan harapan besar kita tentunya dengan modal takwa yang kita miliki ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan segala urusan kita, baik urusan dunia, terlebih lagi urusan akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan kita ketika malaikat Azrail sudah nongkrong di depan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan kita ketika nyawa sudah ditenggorokan.
Subhanahu wa ta'ala mudahkan kita ketika sakaratul maut sudah menghampiri kita, sehingga kita mati dalam husnul khatimah, yaitu mati dalam membawa agama yang kita cintai ini, agama Islam, mati dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Baik muslimin rahimakumullah, jamaah salat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semestinya bagi orang-orang yang diberikan kekayaan harta, semestinya harus tahu siapa yang memberi kekayaan tersebut. Setelah dia tahu kalau yang memberi kekayaan Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaknya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tanpa limpahan pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala kita tidak mungkin memiliki apa-apa, dan kita tidak berdaya apa-apa. Maka janganlah engkau berlaku sombong hidup di alam dunia ini, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tusahhir khaddaka lin-nas wa la tamshi fil ardi marha. Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Yang artinya kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan janganlah kau berpalingkan, janganlah kau palingkan mukamu dari manusia karena engkau merasa sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyukai orang-orang yang sombong dan suka membanggakan diri. Harta hanya titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salatullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa terasa sebentar lagi kita akan masuk, yaitu hari raya Idul Adha, disebut juga dengan hari raya kurban. Bagi yang berkecukupan harta, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berkorban, menyembelih hewan kurban berupa sapi, kambing, dan lain-lain sebagainya, sebagaimana yang dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu sa'atun falam yudahhi falyamut in sa'a yahudiyan aw nasraniyan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa daripada umatku dia mempunyai kelapangan rezeki, duitnya banyak, kos-kosannya banyak, kontrakannya banyak, tapi dia tidak mau berkorban, sayang hartanya untuk membeli hewan korban yang jumlahnya sangat besar dianggapnya, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, matilah engkau dalam keadaan Yahudi dan Nasrani. Berkorban artinya bentuk penyerahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana bentuk penyerahan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Nabi Ibrahim mengorbankan putra tercintanya, yaitu Nabi Ismail, untuk disembelih demi memenuhi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pengabdian dan pengorbanan Nabi Ibrahim yang begitu besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia patuh kepada Allah Subhanahu
akhirnya putra kesayangannya Nabi Allah Ismail digantikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan seekor kibas kambing yang diambil dari surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Allah Ibrahim mencontohkan kepada kita untuk berkorban karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang kita lebih sayang, lebih beli yang tidak berguna untuk membeli motor, membeli HP. Kita tidak sayang-sayang mengeluarkan uang yang begitu besar, tapi untuk berkorban rasanya kita masih hitung-hitungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan berbagai nikmatnya, memberikan rezeki yang begitu banyak kepada kita, tapi kita masih sayang rezeki kita untuk dikeluarkan demi untuk berkorban. Asal muslimin rahimakumullah, jamaah sallallahu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengorbanan Nabi Ibrahim yang telah memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah merupakan suatu peristiwa yang sangat bersejarah bagi kita, dan ini merupakan pelajaran bagi kita semua betapa besar bentuk pengorbanan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hendaknya kita sebagai umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendaknya mengikuti jejak daripada perjuangan Nabi Ibrahim, yang mana Nabi Ibrahim telah berjuang membesarkan anaknya yang bernama Ismail, dan sudah besar Allah memerintahkan untuk memakan. Tapi karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim memenuhi perintah Allah tersebut, dan akhirnya Nabi Ismail digantikan oleh seekor kambing daripada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bagi yang tahun ini ingin berkorban, ditambahkan rezekinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga bagi yang belum berkorban, mungkin tidak ada uang yang mudah-mudahan tahun depan bisa berkorban karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan ketika kita berkorban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu merupakan kelak nanti di akhirat, yang mana nanti kita tergantung badan kita. Kalau kita korbannya sapi, insya Allah kita akan naik sapi. Kalau kita korbannya kambing, insya Allah kita akan naik kambing. Tapi kalau kita tidak korban, wallahu a'lam, kita mau naik apa nanti di sana, hanya Allah yang tahu. Itu saja yang dapat aku sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan juga mudah-mudahan kita semuanya diberikan panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga mudah-mudahan kita semuanya yang hadir sini, ketika malaikat Israel memanggil kita, mencabut nyawa kita, kita dalam mati dalam husnul khatimah, yaitu mati dalam membawa agama Islam dan mati dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Inna ahsanal mawajis syabiyah kalamun man la tahta alaihi khafiyah wallahu wa bidawli yahdul muhtadun. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم.
أقول قولي هذا وأستغفر العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو